Urusnya nanti gimana caranya memasarkan website ini urusannya fakta. Ini kalau kita ngomongin platform fakta umkm.com ya, urusan pedagangnya, urusan UMKM-nya, dia fokus aja sama produknya. Yang penting produknya bagus, berkualitas, harganya mampu bersaing di pasar. Urusan nanti pelanggan yang bawa akan kita. Ini kalau ngomongin fakta umkm.com-nya ya, itu tujuan utama. Tapi sebelum bisa sampai ke tujuan itu, website itu kan lagi dibuat. Dan itu waktunya nggak sebentar. Makanya kita kenapa memberdayakan Facebook, memberdayakan Instagram, Google My Business, dan lain sebagainya. Sebelum sistem itu jadi, minimal kita bisa naikin omset teman-teman UMKM dari platform yang udah ada. Dari Instagram, dari Facebook, strategi digitalnya, cara optimasinya, cara supaya ini laku dengan efektif, itu nanti biar kita ajarin. Bukan cuma kita ajarin, tapi kita pandu satu-satu. Jadi kalau ada kesulitan silahkan tanyain. Kita bikin sampai bisa. Bukan sekedar, maaf ya, nggak adanya maksud nyinggung instansi pendidikan. Cuman kan kadang kalau di sekolah, saking banyaknya murid, atau di kelas-kelas seminar, saking banyaknya audiens, mereka nggak bisa memastikan satu ini benar-benar secara agregat sesuai dengan yang diajarin. Bisa. Nah kalau kita nggak gitu. Kalau kita nanti kita ajarin sampai bisa. Nggak cukup sampai bisa, sampai harus berhasil. Dalam artian gini, kita ajarin gimana caranya masukin dagangan kita dengan bagus garis bawah ya, dengan bagus ke misalnya ke GrabFood, ke GoFood. Begitu udah bisa, nggak sampai di situ. Kalau udah bisa harus bagus. Begitu udah bagus nggak sampai di situ, harus gimana caranya laku banyak. Jualan pas lebaran langsung ratingnya naik. Pasti. Nggak bisa. Kalau kita hanya ngandelin lebaran, masa kita jualannya setahun sekali? Enggak mas, itu kan jadi kalau saya setahu saya kan awam juga ya. Waktu itu jadi nggak sengaja lebaran banyak aplikasi nggak saya tutup. Kok orderan langsung banyak banget ya? Nggak ditutup nih kok, akhirnya saya orang lebaran saya jualan gitu. Seharian nggak ada berhentinya sampai habis bahan segala macam. Benar-benar dapat duit banyak gitu. Alhamdulillah. Nah, setelah itu Bagi Put, cari picok. kalau saya buka pizza Goizi ada paling atas karena jadi di atas. Alhamdulillah. Gitu. Buka pizza langsung pizza. Nah, jadi bagus gitu. Saya pikir karena penjualannya bagus hari ini jadi naik gitu. Pemahaman saya seperti itu jadinya gitu, karena saya ngalaminnya seperti itu. Dan alangkah baiknya kalau setiap hari omsetnya serasa omset lebaran. Nah itu dia susah. Nah itu nanti biar kita ajarin. Sampai bisa, sampai berhasil. Itu biar kita ajarin nanti. Jadi kita pastikan sampai bisa, sampai bagus, dan sampai berhasil. Berhasil itu dalam artian gimana caranya nih omset harus kita ukur secara berkala. Yang tadi misalkan satu hari ada 50 orderan. Oke, berarti target kita gimana caranya dalam sebulan ini naik jadi 100 orderan setiap hari. Kalau udah 100 orderan gimana caranya 200 orderan, dan terus secara menerus. Sampai kapan? Sampai websitenya si faktaumkm.com ini terbit. Karena kalau websitenya si Fakta UMKM terbit, itu sudah bukan teman-teman lagi yang mikirin gimana caranya jualan. Kalau itu biar kita yang bikin gimana caranya pembeli masuk ke website itu. Yang penting kan teman-teman bisa masuk ke website itu. Iya, benar. Nah, di sini Berapa lama itu mas? Itu pembuatan? Paling lamanya 3 bulan. Lumayan ya? Nah, makanya sambil kita nungguin website itu, Kayak Tokopedia mbak. karena itu sistemnya kan agak kompleks, agak rumit. Iya. Nah, makanya sambil kita nungguin sistem itu, kita berdayakan yang ada. Ya Facebook, Instagram, kita berdayakan gimana caranya penjualan naik dulu dari situ. Iya. Nah, untuk ya. Nah, untuk bisa masuk ke website tersebut, itu nggak semua orang. Bahkan yang ada di grup WhatsApp nggak kita izinin juga semuanya masuk. Yang bisa kita kasih buat nikmatin fasilitas website itu adalah yang ikut himbauan. Contoh,
ada himbauan saling repost, ada himbauan kopdar, kayak gini nih ketemuan. Nah, nanti kita lihat kalau ada yang nggak ikut himbauan, ya mohon maaf, mungkin dia bisa ngambil pelatihannya. Tapi untuk fasilitas yang website tadi nggak bisa kita kasih. Jadi memang untuk sistem ini nggak semuanya bisa menikmati. Karena memang tujuan kita kan mau bikin sebuah komunitas bisnis yang memang aktif. Ya. Nah itu Hanya numpang nama. Nah, itu sebetulnya kalau kita ngomongin tujuan akhirnya tuh. Jadi sebenarnya pada intinya, pada esensinya kenaikan omset. Untuk urusan teman-teman di luar sana mau ngurusin sertifikasi halal dan lain sebagainya ya sendiri-sendiri. Cuma kalau dari kita, tujuan kita naikin omset teman-teman, itu tujuan utama sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin tujuan tuh itu ya. Cuma kalau untuk planning pertemuan kita yang diadakan per 2 minggu ya. Per 2 minggu memang tadinya hari ini, pertemuan hari ini sebetulnya hanya untuk sharing-sharing sama diskusi hal-hal umum. Kayak buat apa sih ini diadakan, terus nanti gimana tips-tipsnya, itu hanya diskusi umum. Nanti di pertemuan kedua itu sudah mulai praktek. Insya Allah di ketemuan ketiga pengennya sih website udah mulai ada tuh yang tadi kita bilang waktu MK, jadi bisa mulai masuk. Terus gimana teman-teman yang ada nggak hadir, berarti ketinggalan dong prakteknya, ketinggalan mau nggak mau. Jadi bukan kita harus nungguin mereka harus rame dulu, enggak, mereka yang rugi, berarti mereka nggak hadir berarti mereka yang rugi. Jadi prinsip kita tuh seperti itu. Jadi bayar buka website lumayan tuh 2 juta ya. Itu semua modal, semua biaya kita gratiskan. Jadi untuk biaya itu biar kita yang tanggung. Sementara kita yang tanggung. Jadi untuk Bisa baik banget begitu. jadi rasa ingin membantu sama ya. ya. Jadi memang untuk kegiatan ini teman-teman UMKM memang 0%, 0 rupiah. Kita nggak kenain biaya apapun, biaya pelatihan, biaya diajarin, biaya kelas, biaya Privat mungkin. biaya dagangannya kita promosiin, bahkan kita masukin ke sistem website yang tadi. Serius. 0 rupiah nggak kita kenain sama sekali. Serius. Websitenya aja deh. Makanya tadi saya tekankan, kita nggak mau nunggu sampai rame, nggak. Mereka yang nggak hadir mereka yang rugi. Iya benar itu. Kalau Kita nggak mau. posisinya kayak gini ya rugi. Emang. Tapi dengan syarat tadi ya harus ikutin Himbauan. Contoh gini, contoh kecil ya. Repost kayak gitu. Contoh kecilnya gini. Di Instagram kita himbau untuk bikin konten yang bagus. Syaratnya A, B, C, D, E, F, G. Kalau nggak bisa ngikutin himbauan ya nggak bisa. Dan kenapa? Karena itu buat menunjang penjualan juga, dalam artian gini. Misalkan Kak Silvi nih, Bu Silvi ya, lihat ada konten dua-duanya nih. Ada 2 akun sama, misalkan dua-duanya jualan pizza misalnya. Kita ya kan, satu misalkan pizza ABC, satu lagi pizza BCA. Yang satu misalkan kontennya menarik, bagus, kita ngelihatnya tuh bahkan kayak pengen beli gitu. Yang satu lagi konten ini dalam artian video ya, kontennya biasa aja, nggak bagus, nggak bikin kita pengen beli. Itu kan berpengaruh buat si penjualnya. Nah makanya salah satu himbauan yang bakal kita wajibkan, bikin konten yang bagus misalnya. Dan kalau misalkan ada di antara teman-teman yang nggak ngikut himbauan kita, ya kita nggak bisa bantu. Ini dilemanya apa, kendalanya kalau buat saya ya. Kalau ini gini, saya bisa fokus ke digital, bisa fokus ke hal-hal seperti ini, pemasaran ya ini ya kan sebenarnya. Pemasaran benar. Tapi nanti produksi saya terbengkalai pasti, karena saya banyak kegiatan di luar ini. Jadi saya harus pilih salah satu, saya mau mana. Dan kalau saya mau dapat dua-duanya, itu artinya saya harus punya tenaga bantuan di produksi. Cari orangnya susah. Cari orang buat produksi itu yang susah banget dan harus saya ajarin kan. Jadi saya bisa lepas nih produksi. Saya tetap bisa berjualan, ada yang mengerjakan produksi saya yang ikut fokus ke yang hal-hal seperti ini nih gitu. Jadi saya bisa membangun usaha saya yang ada di rumah ini, saya bisa bawa naik kelas, saya bisa konsentrasi bikin konten, bikin ini,
benar-benar full. Di dapur. Enggak full di dapur. Saya dari jam sore saya belanja untuk masak produksi nanti, jadi sore-sore saya ada yang bantuin nanti buat produksi. Itu setelah saya masak, karena resep saya nggak berani kasih ke orang, tetap saya kerjain gitu. Nanti setelah itu ada orang yang bantuin tuh buat packing dan sebagainya. Buat nyanginnya ya. Pagi-pagi jam 1:30 saya sudah bangun, saya harus matang-matangin semua jualan saya pagi, Mas. Pagi-pagi saya jualan, Mas, di depan sini jualan sarapan sampai jam 10 dan jam 12 baru selesai, karena nanti setelah jam selesai tutup lapak saya harus hitung duit buat mereka yang titip dagangan. Jam 12 habis sholat zuhur udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus istirahat karena nanti badan nggak kuat, pasti nggak mau istirahat. Istirahatlah saya tidur sampai asar bangun belanja, saya kapan waktunya gitu. Jadi saya pikir saya kapan waktunya ini buat ngikutin hal seperti itu, karena saya tahu bahwa ini baik banget buat usaha saya dan saya pengen banget buat ikut ini gitu. Itu yang saya buat saya gimana ini ya Dilema. gitu. Jadi gini Bu, yang pertama sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, Ya. saya mau tekankan bahwa yang namanya omset penjualan ya, itu tercipta karena adanya keputusan pembelian. Keputusan pembelian, orang pengen beli nih, orang akan beli. Keputusan pembelian ini tercipta karena minat beli. Jadi prosesnya nih, omset tercipta karena keputusan pembelian. Keputusan pembelian tercipta karena minat beli. Minat beli tercipta karena ketertarikan. Ngikut. Ketertarikan ini tercipta karena marketing. Artinya marketing itu adalah ruhnya bisnis. Tanpa marketing nggak akan ada penjualan. Tanpa marketing nggak akan ada uang masuk. Kalau nggak ada uang masuk, bisnis mati. Nah, di sini kita udah pikirin. Jadi memang teman-teman UMKM bisa punya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah pilihan yang tanpa biaya. Tanpa biaya ini adalah kita ajarin caranya, kita pandu sampai bisa. Itu tanpa biaya. Berarti kan ibu bisa kerjain sendiri tanpa biaya tuh. Jadi kita ajarin sampai bisa, sampai berhasil. Tapi kalau seandainya ada di antara teman-teman yang punya kesulitan waktu kayak ibu, sebenarnya ada opsi kedua. Opsi kedua ini nggak wajib, tapi boleh dipilih. Opsi kedua ini, jadi di Fakta ada yang namanya Fakta Production. Jadi nanti ibu bisa pakai jasanya Fakta Production biar dia yang ngurusin konten marketingnya. Jadi ibu nggak perlu sama sekali repot ngurusin itu. Itu berbiaya. Tapi kalau nggak mau yang berbiaya ya kita ajarin. Jadi sebenarnya itu bebas aja dipilih. Ya, Opsional. Jadi memang kalau kita ngomong, karena memang yang namanya konten promosi ini sifatnya wajib, karena balik lagi ke tadi akan menghasilkan omset. Nah, sehingga ya kita harus punya win-win solution untuk menyesuaikan keadaannya teman-teman. Ada teman-teman yang bisa ngegarap sendiri, kita ajarin. Ada teman-teman yang benar-benar nggak bisa secara waktu, ya kita punya jasanya. Tapi itu berbayar. Tapi Gitu. materi tetap ada ya bro. Materi tetap kita kasih. Tetap ada. Materi tetap kita kasih. Jadi Materi Saya juga. pengennya pintar, saya pengen bisa, saya pengen belajar, saya pengen nggak jadi orang bodoh di digital gitu. Nanti pada kenyataannya yang saya udah punya ilmu nih, oh iya gue tahu gini, caranya gini. Tapi gue nggak pegang, gue tetap mau pakai orang buat ngerjain ini semua, gue tetap mau bayar gitu. Itu lain hal lagi, tapi tahapannya sekarang saya pengen bisa dulu gitu, pengen Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. gimana gitu. Nggak apa-apa. Nah, untuk sementara belajarnya kan harus ngikutin himbauan, harus datang setiap kali ada folder, harus. Nah, itu yang jadi kendalanya di situ saya saat ini. Padahal saya pengen banget ilmunya dapet. Paling nanti gini mbak, kan yang tadi saya bilang, walaupun memang ada materi yang kita kasih, kayak misalkan rasio gambar, rasio video, dan nanti akan ada materi online ya. Gitu. Ya nanti saya bikin materi di YouTube. Jadi materinya tuh saya bikin materi di YouTube, saya share di grup. Silakan tonton, silakan simak. Nah pada saat pertemuan kopdar, gimana materi kemarin udah ada yang bisa belum? Nah kita praktek bareng-bareng di situ. Kendalanya apa? Kayak gitu sih paling. Kuncinya sebenarnya memang jualan mau makanan saya enak apapun, bagus apapun, nggak ada pemasarannya nggak jualan. Betul. Saya ngerasain sendiri. Saya banyak Betul. teman-teman UMKM yang
paling kayak gitu sih ya Mas Akbar ya. Ya, Kita jadi- materi online tetap ada ya. Nah, Jadi gini Bu, masuk kopdar. kalau ngomongin tentang himbauan secara online, itu insya Allah Ibu bisa ngelakuin kapanpun Ibu mau. Karena memang video yang akan kita buat itu insya Allah nanti detail dan jelas lah, Tutorial ya. tutorial. Contohnya tutorial. Tapi kalau untuk pertemuan Praktik. jadinya 2 minggu apa sebulan sekali? Kondisional ya. Coba kita 2 minggu dulu Ya. aja. Antara 2 minggu atau sebulan sekali. Pengennya itu gini, kemarin kan saya telat masuk grup tuh. Telat masuk grup Fakta UMKM. Student kopi malah telat. Ya. Dia yang punya ilmu. Kan kemarin saya telat. Nah sebetulnya kemarin tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kemarin itu sebenarnya saya merasa Kapten Mas Yogi ini ada kesalahan dalam membuat penjadwalan. Bahkan jujur untuk hari ini pun saya nggak dimintain persetujuan hari ini jadi apa enggak. Jadi sebenarnya hari ini pun saya sebenarnya nggak bisa. Gitu. Jadi kalau Bukannya saya itu jadi makanya untuk pertemuan yang akan datang, gimana caranya kita bikin yang semuanya udah pasti bisa. Jadi jangan sampai kesannya dibikinnya hari ini saya nggak bisa, saya gimana ya? Jadi serba salah. Sayanya ada acara, tapi kalau saya nggak ngikutin saya ketinggalan kan jadinya bingung tuh kalau gitu. Makanya nanti boleh sebulan sekali, boleh 2 minggu sekali, kita diskusi dulu maunya hari apa yang kira-kira sama-sama bisa. Masa iya dalam waktu 2 minggu kita nggak bisa melonggarkan 3 jam, nggak satu hari kan 24 jam, 12 jam, ini cuma 3-4 jam. Nah itu kan pasti bisa dong. Nah makanya pertemuan hari ini ya terus terang kalau saya boleh kritik Mas Yogi sebenarnya salah. Bahkan saya pun nggak dimintain nggak dimintain konfirmasi bisa nggak hari Sabtu. Nah tapi untuk nextnya mungkin kalau bisa semua anggota dimintain kira-kira bisa nggak, saya bisa nggak, Bu Silvi bisa nggak, Pak Andi bisa nggak, jadi lebih enak gitu kalau untuk pertemuan. Tapi kalau untuk himbauan online, satu, secara tutorial kita bikin yang jelas, tinggal ngikutin video. Kedua, tugas utamanya nggak nyampe 1 menit. Iya, karena mungkin yang Bu Silvi dari kemarin lakuin adalah WhatsApp. Iya, saya ya ibu-ibu lah mainannya WhatsApp doang. WhatsApp. Nah, kalau nanti kita sudah pindah ke IG sama Facebook, makanya tadi kan Pak Andi bilang posting, terus si Kapten Yogi bilang enggak, repost. Kenapa itu berbeda? Karena kalau yang namanya posting, kita harus upload, simpan dulu gambarnya, upload dulu gambarnya, tulis captionnya, itu kan lumayan berapa menit. Tapi kalau repost Bu, ya kalau repost itu sekali klik beres. Udah, iya benar Share. waktu Sesuai yang Mbak Silvi mau tadi kita yang olah. Nah makanya Kita yang olah. kalau Bu Silvi bilang tadi, saya pengen ikut himbauan tapi waktunya nggak ada, nggak usah khawatir, 1 menit, nggak nyampe 1 menit, sekali klik beres. Himbauan yang wajib cuma itu. Jadi himbauan tuh hanya ada 3. Pertama, repost, yang tadi saya bilang nggak nyampe 1 menit. Himbauan pertama. Himbauan kedua, di tempat kita jualan wajib tempel stiker Fakta UMKM. Himbauan kedua. Himbauan yang ketiga, belajar dari video yang kita kasih. Nah untuk belajar kan itu terserah masing-masing. Mau mereka subuh-subuh kayak, mau mereka selesai tahajud kayak itu terserah. Sewaktunya. Logo ya. Jadi insya Allah kalau kita ngomongin waktu, secara ngomongin himbauan, nggak akan ngeganggu sama sekali. Yang paling yang kita sita waktu yang nggak nyampe 1 menit tadi, yang sekali klik beres. Dan kalau kita ngomongin waktu ketemuan, nah dalam 2 minggu atau dalam 1 bulan yuk kita rembukin bareng-bareng. Hari apa, di jam berapa. Jadi insya Allah secara waktu bisa menjawab pertanyaan Bu Silvi yang tadi ya. Secara waktu nih, itu palingnya tinggal kita istiqomah aja. Sama doain kita supaya memang Diridhoin Allah. sistem ini Diridhoin Allah. diridoin segala macam. Udah banyak banget yang mau ditanyain. Kalau Tapi sebenarnya maaf sebelum lanjut ya. Ini kan tadinya berdasarkan pertanyaan doang nih di grup kan sebelum mau masuk. Kayaknya buat ini kita biar nggak pada bingung, kita ketemuan deh kopdar gitu. Tadinya tuh gue cuma mau mancing-mancing nih, nggak berpikir harus hari ini gitu tadinya. oh Cuma di grup
Mbak ya. Besok aja. Serius. Main besok aja. Oh, itu Yaudah. gue belum masuk pasti. Belum ya? masuk. Belum masuk. Dan yang lainnya juga pada iya besok aja. Ya, jangan besok juga lah tuh dadakan. Masalahnya kan gue mikir lu belum ada di grup, lu belum gue konfirmasi gitu kan. Ya. Maka akhirnya saya voting kan Mbak. Nah, dulu saya mikir ke Akbar belum dikasih tahu nih. Iya. Nah, pikiran karena waktu itu infonya hari Selasa ya. Mintanya besok Rabu. Kok jangan deh kita voting aja deh. Biasanya kan kalau udah voting biasanya yang dadakan nggak mau tuh. Udah voting, kalau nggak Rabu Sabtu. Pada ngevote Sabtu. 9 orang vote Sabtu. Itu di luar kita nih. Ini bukan orang-orang yang ngevote, Mbak Silvi aja maaf nggak ngevote. Tapi Mbak Silvi Saya punya rumah. yang punya rumah pasti ada dong. Masa kita main ke rumah Mbak Silvi yang nggak ada. 9 orang di luar kita ngevote. 9-9-nya nggak datang yang ngevote. Oh. Gimana ya? Iya makanya akhirnya kan sebenarnya kita ini pertemuan hari ini juga permintaan yang ngevote. Oh iya, karena pilihannya kalau nggak salah tadi sempat diceritain kalau nggak Rabu Sabtu ya. Mereka belum tahu soalnya. Manfaatnya apa sih kita Nah beli itu ini? dia makanya Saya sebenarnya. juga tadi ngapain sih? Nggak tertarik lah ya gitu. Iya. Tapi setelah ngobrol sama semua di barang itu, oh bagus kok, manfaatnya bagus buat perkembangan usaha. Kayaknya bagus prospeknya gitu. Tertarik kan kita akhirnya. Pas ketemu sama Punya keinginan untuk ayo maju. ketemu lagi boleh, aku baru bisa belajar gitu. Nah ini yang lain belum tahu. Jadi ya makanya tadi pas Mas Silvi Pengalaman pribadi. iya, pas Mas Silvi ketemu sama gue juga, Mas Silvi kaget. Oh beda ya sama yang lain. Nah tambah lagi ketemu lu lo ngomong, gua makin lagi, makin gerang lagi. Aku pernah ditawarin juga pasalnya waktu itu aku dibantu nggak bikin web gitu, nggak bisa nanya gitu, segala macam. Tapi syaratnya satu, dapur harus ready, harus benar-benar siap. Karena kalau udah main web kata dia tuh, orderanmu udah nggak main-main gitu. Betul banget. Jadi aku langsung, waduh kan nggak deh, takut nggak sanggup, takut nggak prepare, takut nanti ternyata produknya jadi karena banyak jadi ngaco Kualitas gitu kan. rasanya menurun. Nah, kalau di Fakta UMKM, ini kan nanti banyak kumpulan para UMKM, kumpulan para pedagang. Iya benar. Nah, nanti di situ kita kasih fitur juga. Jadi kalau yang memang pengen libur, pengen nggak jualan hari ini, mereka bisa klik off. Jadi nggak usah khawatir, asal jangan diklik on aja. Kalau seandainya nanti lagi libur tapi itu tetap on, ya orderan masuk. Kalau orderan masuk kita nggak mampu menyuplai, ratingnya jadi jatuh nanti. Makanya nanti kita sediakan fitur on sama off. Kalau kita kira-kira stoknya udah habis atau pengen libur, offin aja. Nah, tapi sebelum itu tadi mau menjawab dulu pertanyaan dari Pak Andi sama Bu Silvi. Yang Pak Andi bilang, wah website aja modalnya bisa 2 juta. Terus Bu Silvi bilang, oh kok baik banget sih gratis. Tadi kan ada pertanyaan, ada tendensi yang arah pertanyaannya ke sana. Just repost, kelola yang website itu kan, foto-fotonya itu per ID personal itu kan punya keistimewaan sendiri, punya itu sendiri. Di website itu biasanya begitu. Jadi gini, Kelola website juga harus online doang 24 jam kan. Jadi gini, yang pertama soal website ini terkait dengan tampilannya seperti apa. Mungkin di awal kita nggak bisa seprofesional Tokopedia, Shopee atau dan lain-lain lah, kita nggak bisa. Karena memang ini jujur nggak apa-apa ya. Sekali kita buka semua Iya, ya. kan Karena jujur kemajuan bersama. Nggak apa-apa. ini disupport, dibantu, didonasikan, bahasanya donasi ya, artinya cuma-cuma. Disupport sama Perspektif Rafka. Jadi memang Fakta ini, saya adalah anggota aktif di Fakta dan kebetulan saya adalah ownernya Perspektif Rafka. Jadi memang tujuannya ini memang sosial, ngebantu. Kita nggak, tujuan utamanya itu. Nah, kalau ngomongin bagaimana itu website, itu kan ada maintenance-nya dan lain sebagainya. Alhamdulillah PT saya punya 3 perusahaan. 2 perusahaan saya itu bergerak di bidang IT, digital marketing, dan production house. Yang satu di Tokopedia Care Tower lantai 17, yang satu lagi di Menteng PT Phoenix Media Digital. Jadi itu insya Allah saya bantu, tapi mungkin tidak seprofesional yang udah ada kayak Tokopedia gitu. Karena kan kita pengen kasih yang gratis. Jadi kita mungkin sisi amalnya ya. Amalnya cuma memang ada hal-hal yang kita nggak bisa bantu terus terang. Contoh kayak tadi kita memang ngajarin untuk bikin marketing yang bagus, konten yang bagus, memang kita ajarin. Tapi kalau untuk sampai bikinin, nah itu yang kita nggak bisa. Mau nggak mau kalau minta kita bikinin ya ada jasanya. Iya. Jadi memang kalau ngomongin
kita bantu konteksnya apa dulu nih? Kalau tapi perlu digarisbawahi, ini nggak wajib. Jadi kalau teman-teman mau praktek sendiri, kita ajarin. Dan nggak ada yang kita tutupin, kita ajarin. Iya. Cuman ya balik lagi, kalau ada orang yang punya kesulitan waktu kayak ibu, nah ini ada jasanya nih. Iya. Ini ada jasanya. Ada opsional. Oke, paham. Gitu. Jadi Tadi memang kan saya bilang sampai ya kalau mau privat face to face gimana sih cara bikin gambar, rasio gambar ya nggak apa-apa juga. Tuh. Misalkan saya datang ke rumah Mbak Silvi khusus nih, Ya kopi lah pasti. itu ya itu makan di luar ekspektasi lah istilahnya. Kalau memang mau sampai privat ya sesuai janji kita sama-sama gitu kan, dari fakta ya kita bantu gitu. bukan cuman itu yang kita nggak bisa bantu. Kita bisa ngajarin tapi kita nggak bisa buatin. Ya kalau buatin ada jasanya. Ada lagi satu yang kita nggak bisa bantu. Dan itu bukan lewat kita juga. Kita hanya ngajarin. Contoh gini, dalam beberapa konten itu kan nggak boleh semuanya organik, Bu. Organik tuh maksudnya gimana? Organik tuh main asal upload aja. Memang nggak semuanya berbayar, nggak semuanya organik. Adalah mungkin kita dalam sebulan sekali kita kasih yang kita wajibkan yang berbayar. Tahu berbayar nggak? Maksudnya gini, Bu Silvi atau Pandi atau teman-teman di sini pernah ngeliat nggak di Facebook atau di Instagram ada konten tulisannya bersponsor? Ada sponsor. Jalan itu ya. Ya, yang berjalan. Iklan. Nah, itu yang kita maksud. Kita nggak bisa bantu itu kan ada biayanya. Personal. Ya, itu kita nggak ngambil untung. Itu kan antara ibu dengan si Facebook, antara ibu dan si Instagram. Itu bukan bisnis kita. Tapi kita ajarin, kita pandu, gitu. Kalau mau pakai mau begitu gitu. Enggak, bukan mau gitu, itu wajib, Bu. Gitu. Karena kita nggak boleh ngupload konten organik dong. Dalam artian organik, ya udah kontennya bagus, saling repost, udah upload. Nggak boleh begitu. Memang harus dalam sebulan minimal sekali kita harus ada yang berbayar. Karena Ombak lah ya bisa betul. dibilang. Karena Bayar gitu berapa sih bayarnya biasanya? ada dua jenis. Yang satu namanya boost posting, yang satu namanya ads manager. Kalau yang boost posting itu tujuannya supaya orang yang belum ngelihat dagangan ibu bisa ngelihat. Lebih ke jangkauan. Jangkauannya luas. Jadi meskipun follower ibu nih misalkan, Algoritma gitu ya, Pak? Hah? Kalau algoritma gitu. Betul, Jadi nyabangnya foto betul. Misalkan keluar sendiri gitu. ya, misalkan Pak Andi followernya cuma 200 orang. Tapi dengan boost posting itu bisa 5.000 orang yang lihat. Kalau algoritma itu. Tapi kalau kita ngomongin boost posting, jangan berharap jualan. Kalau mau yang jualan namanya ads manager. Jadi iklan itu dibagi menjadi dua. Yang tadi saya bilang ada ads manager, ada boost posting. Boost posting ini kemungkinan jualannya kecil. Karena apa? Dia hanya membuat konten kita dilihat sama banyak orang. Dan yang ngelihat konten kita belum tentu mau beli dagangan kita kan. Contoh gini. Cari nama lah gitu. Betul. Pansos dulu. Itu namanya Bahasanya keren, pansos dulu lah. ya, contoh gini, saya butuhnya sepatu, tapi saya ngeliatnya iklan handphone, kan saya nggak bakal beli. Iya. Ya itu namanya boost posting. Paling nggak tahu itu ada. Betul. Tapi kalau ads manager, insya Allah jualan. Beda nih sama boost posting. Itu memang orang cari produk kita gitu kan. Kalau ads manager, Ya. kita bisa setting yang ngeliat iklan kita adalah orang yang memang punya ketertarikan sama produk kita. Contoh, misalkan kita jualan sepatu. Kita bisa setting yang bakalan ngelihat konten kita, iklan kita adalah orang-orang yang lagi nyari sepatu nih memang di Google. Itu bisa. Ketahuan ya gitu. Bisa, ada database algoritmanya. Ada. Cuman kalau ibu tanya yang mana yang wajib? Boost posting apa ads manager? Tergantung budget teman-teman. Kalau teman-teman budgetnya kecil, Saya itu berbayar gitu. kalau 10.000. boost posting itu kalau nggak tahu ya, kemarin perspektif Rafka itu 36.000 per hari. Kita Per hari. Sesuai jangkauan. itu kan nggak harus setiap hari. Jadi kita Jangkauan. misalkan Oh nggak makan juga ya? misalkan Pak Andi maunya, Sekali gitu. Mas saya mau 3 hari, ya berarti 36 kali 3. Mas saya maunya cuma sehari, ya udah 36.000 doang. Itu kalau boost posting Satu kali keluar iklannya. 24 jam. 24 selama 24 jam. Sama 24 jam. Itu kalau boost posting. Tapi kan boost posting itu jangan berharap jualan ya. Iya. Nah, kalau kita ngomonginnya ads manager,
Nah itu minimal banget yang saya sarankan itu 100.000. Paket ya. Jangkau lah. Paket Istilahnya paket. Bus sama es itu paket. Beda. Kalau bus posting, jadi kontennya Pak Andi ini, jualannya Pak Andi secara random, tau random nggak? Jadi secara ngacak-ngacakan siapa aja. melihat. Jadi ibaratnya kalau bus posting nih, Pak Andi nyuruh orang bagiin brosur di jalan. Jadi kan yang ngelihat orang-orang yang nggak tahu nih. Tapi kalau ads manager, Pak Andi sama aja nyuruh orang, misalkan Pak Andi jualannya lahan, penyewaan lahan. Pak Andi kalau ads manager, Pak Andi sama aja nyuruh orang nih, kasih brosur ini ke orang yang lagi butuh lahan. Jadi jangan dikasih kalau yang nggak butuh lahan. Kalau ads manager, kalau bus posting ya random aja. Ada orang lewat kasih. Jadi Itu kita bisa dua-duanya kan. boleh kalau punya dananya boleh. Jadi dalam satu hari juga ada di sama di bus posting. Betul. Bisa ya. Betul, dan itu murni kok. Maksudnya fakta nggak ngambil profit di situ. Itu tuh urusan ibu dengan si Facebook. Ya. Gitu. Cuma diajarkan caranya. Kita ajarin. Nah, kalau yang jasanya fakta, kalau yang bisnisnya fakta yang tadi konten. Iya. Gitu. Bikin konten. Tapi kalau bus posting dia ini kan masih ada nggak tuh? Kalau dulu kan gue pernah ikut tuh yang bus posting di Facebook. Harga mulai dari 10.000. Nggak tahu masih ada apa enggak ya 10.000. Tapi tergantung jangkauan. 10.000 untuk jangkauan 1.000 orang. 2.000 orang berapa? 3.000 orang berapa? Beda harga ya. Iya, beda jangkauan, beda harga. Itu di Facebook. Cuma nggak tahu kalau di Instagram. Yang bus posting. Bus posting. Yang bus posting saya tidak menyarankan banyak-banyak duit. Paling cari yang termurah aja. Termurah. Karena bus posting itu orang-orang random yang bakalan ngelihat. Kalau ibu mau misalkan saya maunya 200.000 biar bagus, mendingan ads manager, jangan bus posting. Ya. Karena ads manager bisa disetting. Misalkan ibu jualan snack, Kalau tujuannya penjualan lebih baik kan. ads manager. Cuman ya itu dia, ads manager. Itu tergantung jangkauan. Kalau ads manager semakin budgetnya kecil semakin jelek. Kalau ads manager semakin budget kita kecil. Dari sananya ada budget nih, ada ini. Kalau di sana sekian ada pilihan. kalau di sana ketentuannya minimal 50.000 di ads manager. Tapi saya nggak menyarankan. Karena itu yang termurah, yang terjelek. Jelek. Saya selama dari 2017 sampai sekarang 2024 berapa tahun? Saya udah 7 tahun. Gitu. Sangat tidak menyarankan untuk ads manager di bawah 100.000. Udah 7 tahun saya lakuin itu jelek. Ya. Ya, Karena waktu itu 100 ke atas lah paling. karena 100 waktu bus posting saya pernah tuh 10.000 sehari. Saya coba, jadi karena saya ngeliat jangkauan, saya pilih yang 2.000 jangkauan selama 10 hari 100.000 kan. Ya jangkauan luas, yang lihat banyak, cuman beli 0. Cuma dilihatin doang. Cuma dilihat doang, datanya ada. Kita dapat inbox dari Facebook. Berikut adalah laporan jangkauan postingan bus posting Anda. Boleh diminum ya? Iya silakan. Pasti lihat Kopi. jangkauannya. Oh air ini es dingin. Ini kopi manis, nggak? kopinya nggak manis Ini nggak? apa kopi? Dingin boleh aja nih dingin. Iya, pada saat itu jangkauannya luas. Jangkauannya luas banget. Waktu gue jualan sepatu, betul gue jualan sepatu waktu itu. Tapi bus posting. Bus posting. Ya. Gue udah ngeluarin duit 100.000. 100.000 gue transfer ke rekening Facebook. Yang lihat 20.000 orang iklan gue selama seminggu. Iklan rumah itu dalam properti itu bus ya. Enggak, Mau bus, mau tergantung. manajer. Pak Andi maunya jualan atau biar dikenal orang aja? Dituin agen, Hah? dijualin agen. Oh, agen yang jualin. Kalau agen mah pasti pakainya ads manager. Kalau agen, karena agen maunya kan jualan. Dia kalau nggak jualan kan nggak dapat komisi. Manager kayak gitu. Kayak gitu. Tuh. Agen tapi Facebook yang jualin. Enggak, agent properti kan maksudnya? Enggak. Iya, mas contoh. Pandi Itu yes manager. Pandi belum paham nih bedanya bus posting sama Facebook. Pokoknya gini Pak Andi, Dia belum paham. kalau bus posting mah biar kita dagangannya dikenal orang aja. Tapi kalau untuk jualan minim. Tapi kalau ads manager kemungkinan jualannya lebih tinggi. Mendingan ads manager berarti udah. Nggak usah Tahu siapa yang membutuhkan. Tergantung budgetnya sih memang. Ada orang-orang yang memang ya budgetnya Ini. terlalu minim, ya kita nggak bisa maksain juga. Bus posting itu Bang Andi iklan ke semua orang. Kalau bus posting Tapi kalau ads manager Bang Andi iklan beneran orang yang nyari ada tanah. yang Beda ada yang itu. ketemu dia mau beli ya Iya, gitu. dapat gitu ya. Untung-untung ngasih. Berarti ini wajib dagang ya? Yang mana? Wajib dagang sih sebenarnya di sini wajib dagang. Ya tapi kalau memang mau ngambil ilmunya aja Iya, juga nggak kalau apa-apa gua kan juga.
Kalau gue kan mau ngambil ilmunya aja. Kalau Nggak apa-apa, pada nggak apa-apa. dasarnya emang gue pedagang ya. Cuman karena dagangan gue udah habis, masih ada niat gue pegang lagi. Oh iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan tahu Yang penting dasar dulu. ilmunya, nggak apa-apa. Ketika udah ada produknya kan lebih enak. Ah udah tahu nih ilmunya. Iya kayak gitu. Nggak jalan. Nggak jalan, lebih enak justru. Iya tadinya kan gue masih belajar ya di pasar. Dagangan udah habis nih. Apaan sih? Kenapa? Baju anak-anak. Baju anak-anak. Gampang baju mah. Iya. Tinggal belanja banyak. Gak butuh ini apa namanya? Nanti next ke depannya, next kopdar kita udah langsung praktek ya bro. Nah makanya gini, boleh next kopdar langsung praktek boleh. Cuma makanya gini, kenapa? Gini dulu. Kenapa ada ini? Kenapa kita rekam? Makanya tadi Bu Silvi kan bilang, Tadi direkam, aduh. Direkam. Ini saya aturan. Apa? kan Bu Silvi bilang, mungkin teman-teman banyak yang nggak tertarik kali karena nggak tahu. Bu Silvi juga setelah tahu malah justru tertarik kan. Iya. Nah ini kenapa kita rekam? Nanti kita mau muat di Facebook biar teman-teman tahu nih diskusi apa nih hari ini. Biar mereka sadar, oh ternyata ini ternyata penting dan mereka nggak dibebanin biaya. Kalau saya pribadi sih, saya lebih tertarik sama marketing daripada produksi. Jadi, Fakta production. Saya lebih tertariknya sama yang ini yang bisa bikin usaha saya berkembang tuh apa? Saya orangnya nggak puas dengan Betul. ini jualan udah rame loh, cakep kok, dapat Betul. untung setiap nggak mau gini-gini aja, gimana supaya maju gitu. Pengen buka cabang. Enggak, aku berarti Malah. pengen buka toko kue di Dia sini. mau berinovasi. Amin. Oh iya bener-bener berarti bener-bener sesuai misi kita nih, pengen grow up nih berarti kan? Iya, Kan kan buka toko biasanya- naik kelas dong berarti. Mas Silvi kan biasanya di depan aja. Dia mau buka di sini nih, nanti dibikinin rak atau mau dibikin Bener-bener, variasi gitu berarti bener-bener grow up kan? itu Nah, buat kalau kita ngomongin assessment bisnis, kalau kita ngomongin assessment ya, sebetulnya rumusnya tuh cuman STP plus marketing. Kalau STP plus marketingnya oke, STP apa sih? nggak mungkin bisnis itu nggak berkembang, nggak maju, udah pasti 100%. STP. Saya jamin. Jadi gini, contoh ya, kita ngebahas misalnya susu anak bayi yang namanya SGM. Walaupun dia murah, mohon maaf, coba dikasih ke teman-teman saya, nggak bakal laku. Kalau jadi maksudnya STP apa? STP itu segmen target positioning. Segmen target positioning. Segmen itu dalam artian gini. Segmen ini kan yang namanya kita jualan ada kelas-kelas pembeli. Ada bawah, menengah dan atas. Kalau kita jualan produk menengah ke bawah, tapi kita jualannya ke market yang menengah ke atas, nggak bakal dibeli. Begitu juga kita jualan market yang menengah ke atas. Kita misalnya jualan susu Enfagrow, kita jualan ke market bawah, nggak bakal dibeli juga. Jadi kalau ngomongin bisnis, kalau STP-nya sudah sesuai dan marketingnya sudah bagus, udah pasti bisnisnya bukan jalan lagi, udah pasti sukses. Jadi yang nah STP itu kita harus nyesuaiin nih. Satu, kualitas produk kita. Dalam artian gini, nggak mungkin dong misalnya saya punya budget 1 miliar atau 700 juta, tapi saya dapatnya Avanza. Oh enggak saya. Ya itu yang dimaksud kualitas. Saya mau dengan uang yang saya keluarkan. Jadi dalam ilmu marketing ada namanya money for value. Kita ngeluarin duit, value-nya apa yang kita dapat. Jadi kita harus lihat dulu nih, kualitas produk sesuai nggak dengan harga. Satu. Kedua, kalau kualitas produknya sudah sesuai dengan harga, pengemasannya. Iya, packaging banget. Jadi misalkan contoh ya, misalkan saya ini banyak kejadian nih, ini banyak kejadian. Contoh adalah saya punya saudara dari istri saya sih. Saya punya saudara dari istri saya, itu dia sekolahnya sampai kuliahnya tata boga. Sumpah itu kuenya luar biasa nikmatnya, enak banget. Tapi mohon maaf ya, bikin logo nih, ini kan logo nih namanya nih. Bikin logo, mohon maaf kampungan. Mohon maaf nih, di bisnis kita nggak boleh nggak enak-enakan. Mas direkam loh. Nggak masalah. Karena di bisnis, kalau kita nggak apa adanya, dia nggak bakal bisa introspeksi diri, nggak bakal bisa koreksi. Iya. Mohon maaf, bikin logo kampungan, packagingnya jelek, padahal makanannya enak nih. Udah gitu, mereknya ya salam. Ini jangan sampai nih, ini kebanyakan orang ngasih merek nama anaknya. Dia bikin apa? Aisyah cake. Ngapain?
Coba kalau kita lihat brand-brand yang jelas-jelas sudah ternama, Jeko, Dunkin. Jeko itu yang punya Johnny Andrean, orang Indonesia. Tapi nggak kampungan. Jadi maksudnya, pertama kita menentukan harga sesuai nggak dengan kualitas. Kita tentuin dulu nih, ya kan? Yang kedua, packaging. Logonya harus bagus, mereknya harus bagus, pengemasannya harus bagus. Karena apa? Nggak apa-apa kita bikin packaging jelek, asal target kita menengah ke bawah. Nggak apa-apa. Tapi kita misalkan jualan mobil harga 700 juta, tapi mesinnya Avanza, fiturnya Avanza, ogah orang beli. Sama kayak tadi saudara saya, dia pakai Wisman yang paling bagus, dia ngerti teknik bikin kue yang enak. Ya tapi begitu packagingnya. Udah 3 tahun ini saya tanya, udah 3 tahun ini saya tanya penjualan gimana? Ya begini-gini aja, ya udah percuma produk bagus. Ini kita harus gamblang, kita harus frontal, kita harus apa adanya. Kalau kita ada produk jelek, kita sebagai konsultan kita bagus-bagusin karena nggak enak, kasihan dia, kasihan. Jadi kalau jelek harus kita kata-katain, produk lu jelek, perbaikin. Gimana orang mau suka, gimana orang mau beli? Jadi menurut saya ini etika. Kalau seandainya kan ada produk jelek tapi kita nggak enak buat nyampein, ya kasihan orang ini. Gitu. Nah jadi tadi ya, harga sesuai nggak dengan kualitas. Yang kedua, pengemasan sesuai nggak dengan target. Sesuai nggak dengan target dalam artian pengemasan kita jelek, ya berarti targetnya menengah ke bawah. Pengemasan kita bagus, menengah ke atas. Kalau itu sudah semua, jadi satu, harganya sesuai kualitas, pengemasannya sesuai target, udah tinggal urusan marketing. Kalau pengemasannya udah oke, harganya udah oke, tinggal marketingnya diokein. Kalau pengemasannya harganya sesuai kualitas, pengemasannya juga sesuai target, marketingnya bagus, kurang apa lagi? Nggak ada, udah pasti orang beli, udah pasti. Kan faktor jualan kan cuman itu sebetulnya, udah pasti, saya jamin. Jadi kalau kita ngomongin assessment ya itu. Ya, ini juga selera penjual juga mempengaruhi. Kadang ada yang tesnya si penjual itu emang nggak bisa dipaksain kan, kalau yang orang kampungan atau gimana kurang bagus tesnya, bagaimana hasilnya pasti mau diedukasi model apa jadi jatuh begitu lagi gitu. Nah saya ada pengalaman tuh. Jadi ini bukan saudara saya ya, kalau saudara saya sampai sekarang ini bisnisnya masih stuck. Ini teman saya. Kalau mau, nah kenapa saya bisa bangga ngucapin? Karena akhirnya dia sukses juga sekarang. Kalau seandainya kan mau lihat brandnya, namanya pusatkaos.com. Dia tuh partai besar garment. Jadi di awal sama kayak yang gue bilang, dia sesuai selera. Oh enggak, ini bagus kok, websitenya udah bagus kok, begini. Nggak cuman itu, bahkan salah satu klien saya yang namanya Get Design sama kayak begitu, ngotot. Oh enggak, ini udah bagus kok. Ya memang tesnya dia. Ya udah Pak, Bu, kita lihat setahun lagi. Nanti kalau Bapak Ibu merasa penjualannya nggak bagus, berarti Bapak harus mengakui keputusan Bapak salah, gitu aja. Akhirnya benar, si Pak Franky, ownernya pusatkaos.com datang lagi ke saya. Iya ini penjualan jelek. Ya orang nggak percaya sama Bapak. Akhirnya apa? Orang walaupun sejelek-jeleknya dia punya selera, lama-lama dia akan kalah dengan keadaan. Dengan omset yang terus-terusan nggak berkembang, penjualan nggak ada, lama-lama kalah dong. Ya udah Mas Akbar, saya ngalah. Bagusnya gimana? Oh ya udah sini saya bikinin. Saya kelola ini harus begini, ikutin. Akhirnya maju. Dan sekarang omsetnya si Pak Franky dari 200 juta per bulan, sekarang 200 juta per 3 hari. Itu artinya kalau kita mau maju, kita harus pakai tenaga profesional. Kita nggak bisa kelola sendiri. Bisa kelola sendiri. Makanya kalau mau dikelola sendiri, ikut kelasnya Fakta, dan itu gratis. Bisa, asal yang penting apa? Modal waktu aja. Kitanya upgrade skill. Kalau Modal modal apa? kitanya upgrade skill jadinya. Makanya kenapa saya tekankan di sini nggak harus pakai jasa profesional, karena jangan sampai terkesan Fakta jualan sebenarnya. Saya nggak mau itu.
boleh teman-teman mau praktek sendiri, yang penting waktu aja modalnya. Gitu. Jadi tinggal menyesuaikan lagi, balik lagi ke tadi. Kesesuaian waktu antara si fakta dan yang mau diajarin. Betul. Kalau Gitu. kalau saya prinsipnya saya nggak keberatan mengeluarkan uang, tapi saya harus yakin dulu uang yang saya keluarkan itu apa loh, buat apa gitu. Betul. Kalau itu nanti jadi hasilnya jadi bagus, dari situ dari saya uang segitu saya bisa dapat apa. Kalau misalnya oh ini bisa jadi besar nih dari segini, Ya. nggak masalah, nggak keberatan. Tapi kalau di pikiran saya masih "Ih, kayaknya enggak deh gitu, enggak, saya nggak bakal gitu. Saya orangnya modelnya begitu. Nah, Jadi kalau- harus ini yakin dulu gitu, yakin itu ada hasilnya tuh gitu. Nah, kalau ibu tipikal karakternya seperti itu, lebih baik jangan yang ngikutin aktivitas-aktivitas yang keluar duit dulu. Jadi ikutinnya gratisnya aja dulu nih, kayak diajarin. Makanya saya pengen itu, pengen Kenapa? belajar dulu. Jadi biar jangan jadi orang bodoh gitu. Iya, biar tahu Kalau dulu saya ya. pakai tenaga orang pun saya tahu yang dikerjain itu apa Betul, gitu. loh. betul, Terus betul, itu betul. Bener nggak gitu? Saya dibodohin nggak gitu loh? Karena saya udah ngeluarin uang kan itu. Berarti artinya saya jangan sampai dibodohi. Betul. Jadi saya nggak boleh jadi orang bodoh kalau udah Betul, ngeluarin betul. uang gitu. Ah. Makanya saya harus belajar dulu gitu. Nah, karena memang tujuan concern utama kita kan bukan jasa, tapi memang mengajarkan. Iya. Itu yang pertama. Jadi memang ibu bisa ikutin aja dulu kelas-kelasnya, ikutin dulu aktivitasnya, himbauannya. Nah, nanti kalau semisalkan pesaing ibu udah sukses, kompetitor ibu udah maju, baru ibu bisa ikutin. Karena memang gini, kalau kita ngomongin esensi bisnis ya, ibu karakternya persis kayak saya, selalu menghindari resiko. Jadi saya tipikal orang yang kurang berani memang dalam mengambil keputusan dengan cepat. Jadi saya lihat dulu, makanya kejelekan saya adalah pasti pesaing saya sukses duluan, saya pasti telat. Karena memang saya maunya main aman, lihat dulu nih, kalau dia berhasil baru saya ikutin. Gak apa-apa, berarti himbauan dari saya buat Bu Silvi, ikutin semuanya yang gratisnya, himbauannya dan lain sebagainya. Cuma nanti yang tadi masalah boost posting atau ads manager, wah kalau ibu sampai nggak ngelakuin itu bakalan stuck soalnya. Kalau itu Stuck sambil ya? jalan. Sambil Iya, sambil jalan. Sambil jalan Stuck. kita kerjain itu nggak ada masalah. Karena gini, Dasarnya tahu dulu deh. gitu. Iya. Udah. Ya, kan Sama jualan sama sekali nggak. Ini saya nggak pakai digital. Benar-benar jualannya jualan ya WA aja digitalnya ya. Omongannya Bu. Enggak, kenapa? Hubungan. Ya lemes aja itu di lapak. Cuma sekadar jaring punya banyak teman, punya banyak relasi gitu aja. Dan alhamdulillahnya ya masih percaya sama Allah, kasih jalan aja, Amin. aja rezekinya gitu. Jadi Waalaikumsalam. nyambung aja sekarang nyambung. Lu gue pernah baca artikel di mana gitu ya. Pernah nggak dengar statement gini? Gue mah gini-gini aja juga udah aman orderan gue. Gue tanpa main online juga aman. Biar WA doang juga. Ngapain gue bikin IG untuk katalog apa segala macem. Itu kalau yang Pernah nggak dengar omongan kayak gitu? Pernah ada artikel ngebahas itu. Jadi terus dibales tuh sama si master bisnisnya. Omset lu udah oke, bisnis lu udah oke. Secara penghasilan lu mungkin udah bisa punya rumah, bisa punya mobil walaupun by WA. Tapi ketika dapat orang yang segmentasinya berbeda, katakanlah dia tahu dapat orang berkelas gitu misalnya. Gue mau ngeliat dong displaynya, packagingnya, dia nggak punya. Nah itu tuh kendalanya kadang ketika harusnya bisa dapat orderan kakap, misalkan ada orderan bisa sampai 100 juta sekali order jadi nggak dapet. Kayak gitu, kadang IG juga kan fungsinya bisa sebagai katalog tuh. nah kalau gue gini kayak, misalkan ada orang nih, misalkan ini kalau ngomongin kantor gue ya, kantor gue kan memang kebetulan bidangnya sama nih. Ada orang datang, Mas, saya perlu nggak sih mengelola sosial media supaya bagus, pakai digital marketing, perlu nggak sih? Gue jawabnya nggak perlu Cap. Bapak sudah merasa Aman belum? omsetnya udah bagus belum? Sudah, ya udah nggak usah. Iya dong, ngapain? Cuman enggak Mas, saya pengen ningkatin. Oh, pengen ningkatin omset ya berarti perlu. Berarti wajib. Jadi tergantung dianya. Memang kita kalau memang the real konsultan bisnis, dia tidak boleh memaksakan.
Kalau memang kliennya merasa, oh saya udah omset segini udah alhamdulillah udah cukup, ya udah Pak nggak usah. Bapak nggak usah iklan, nggak usah sosial media, lakukan yang sudah berjalan aja. Cuma kalau Bapak memang pengen punya peningkatan, pengen punya lebih besar lagi, ya wajib. Kenapa? Sekarang gini, Bapak punya kompetitor. Kompetitor Bapak sudah, wow iklannya keren, sosial medianya keren, orang-orang tahu semua dari sosial media. Sedangkan Bapak nggak dikenal, nggak punya sosial media. Ya orang lebih pilih mana? Boro-boro Bapak masuk pilihan, orang nggak bakalan tahu produk Bapak, orang taunya pesaingannya Bapak. Iya dong. Jadi sebetulnya pertanyaan tentang perlu apa enggak sih digital marketing tergantung orangnya. Kalau orangnya merasa bisnisnya sudah oke, nggak usah berarti. Tapi kalau orang pengen berkembang, naikin omset dan lain sebagainya, ya perlu. Itu jawabannya sebetulnya. Karena kita harus berkaca sama kompetitor kita. Sama lah kayak kita main tinju nih misalnya. Dia udah ngapain latihannya? Lawan kita nih yang bakalan 2 bulan lagi kita tanding. Wow, tiap hari olahraga, tiap hari latihan tinju, latihan strategi, tes kebugaran, latihan fisik. Kita tiap hari makan brownies, nonton TV, tiap hari. Ya itu mah nggak perlu. Dan itu mah nggak perlu ditanya lagi, lihat aja nanti. Yang menang siapa udah ketahuan. Udah ketahuan. Sama kayak di bisnis. Kompetitor kita tiap hari bikin konten yang bagus, diiklanin, bikin video, segala macam. Dari yang tahu cuma 10 orang jadi 100 orang, dari 100 orang jadi 1000 orang, dari 1000 orang jadi 10.000 orang. Yang beli makin, yang tadinya Ciledug jadi Tangerang, Tangerang jadi Jakarta, Jakarta jadi Jabodetabek. Sedangkan kita, ya, kalau sedangkan kita, teleponin teman-teman, lu mau nggak nih stok gua baju gua udah banyak nih, mau nggak? Beda hasilnya pasti beda hasilnya. Masih manual dan hanya mengandalkan temen. Iya benar. Contoh yang udah kelas ya, Mie Cuan itu gimana Pak? Kalau kita ngebedah mie gacoan, Contoh. kalau kita ngebedah mie gacoan, Itu cuma 10.000, kayak mie ayam gitu. sebenarnya gini, ini kita ngomongin assessment berarti bukan ngomongin digital marketing. Kalau kita ngebedah mie gacoan, sebetulnya endingnya kita nggak bakalan bayar murah. Iya. Kenapa? Memang mie-nya 10.000, ininya 10.000, ininya 6.000. Tapi gini, jarang banget ada orang yang bisa ngeluarin duit mie gacoan tuh sampai bener-bener murah. Ini doang Iya, jarang. Dengan harga yang murah-murah itu, mereka jadi pengen ini juga, pengen ini juga. Endingnya pasti keluar duit 40.000, 50.000. Strategi. Kayak nasi kucing loh Pak. Iya. Cuma, Nasinya di rumah. Sampainya berapa biji? nah, Nasinya 2.000. Iya. cuma nggak sampai di situ. Berapa sate? Cuma nggak sampai di situ. Mereka ada lagi satu strategi yang kunci utama dari itu. Tadi kan strategi yang sebenarnya murah, tapi karena Kelihatannya murah ya. kelihatannya murah, tapi gara-gara pengen yang lain jadinya kan subsidi silang tuh. Tapi bukan cuma di situ, Bu. Gini, mereka itu paham bahwa konsumen itu adalah money for value. Contoh gini, sebenarnya kalau kita ngomongin mie, kayak gimana pun kita bisa bikin di rumah. Sebetulnya Iya. kita bisa bikin di rumah. Tapi mie gacoan, ibaratnya nih, secara tidak langsung mie gacoan tuh ngomong kayak gini ke konsumen. Konsumen, ini mie enak, ini mie pedas, ini mie mewah. Ada varian somainya, ada varian ininya. Udah murah, enak, pedas, lihat tempatnya. Nggak malu-maluin kalau buat foto bareng teman-teman. Itu salah satu kunci yang mereka tawarkan. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang mau saingan sama mie gacoan, tapi tempatnya nggak sebagus mie gacoan, nggak bakal menang. Nggak semurah dia juga nggak bisa. Jadi Ya, itu juga. strateginya mie gacoan murah, subsidi silang, dan tempatnya bagus. Ini subsidi silang dari. Dalam artian gini, subsidi silang tuh dalam artian gini, orang kan nggak mungkin beli mie doang. Iya. Ada beli snacknya, ada beli topping-toppingnya. Maksudnya tuh tadi dimsumnya. Dari minum lumayan. Nah itu yang dimaksud subsidi silang itu. Jadi buat nutupin kos mie-nya, ambil untung dari minum. Nggak makan dan Iya. Nah itu. Jadi orang restoran tahu. Itu. Pernah di AW. Indonesia ada semua. Hah? Seluruh Indonesia ada semua. Iya. Iya. Balik lagi bang. Strategi marketing bang. Franchise bukan?
Belum tahu deh tuh. Belum tahu deh kalau. Karena beda yang namanya franchise sama waralaba, itu dua hal yang berbeda. Oh, bedanya gimana ya? Kalau franchise, ibu misalkan mau punya franchise-nya McDonald. Franchise itu pada intinya ibu nggak ngelola sebetulnya, tapi itu punya ibu. Tapi semua dari McDonald. Ininya apa namanya si induk perusahaannya gitu. Dia yang ngelola. Jadi ibu hanya diwajibkan misalkan 2 tahun. punya lahan nih. Nah, nanti ditawarin nih franchise-nya nih RAB buat membangunnya ini itu segala macamnya itu nanti ditawarin. Nanti kalau ibu sudah deal, ya kan tergantung MOU-nya berapa tahun. 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. 10 tahun. Maret gitu. Nah, itu punya ibu, tapi yang ngelola bukan ibu. Kalau franchise. Jadi kita kayak nyediain tempat, tapi buat berjualan produk dia gitu. Enggak. Gini, Cuma kepemilikan doang. Cuma Ibu. beli produknya doang, lisensinya doang. gini. Paling gitu ya. Gini ibaratnya, saya punya McDonald nih, misalnya. Bu Silvi bilang, Mas Akbar, saya pengen juga dong punya McDonald. Kebetulan di Mencong belum ada. Ya udah Bu, bikin aja. Ya kan, tapi gimana nih apa namanya? Karyawannya, bahan bakunya dan lain semuanya tuh. Oh, itu nggak usah khawatir. Saya. Itu urusan saya. Pokoknya ibu sediain dana segini. Nanti saya kasih laporan ke ibu nih Bu, keuntungannya segini nih tiap bulan. Kayak orang invest ya. Kayak orang invest, itu franchise. Jadi kita dapat apa namanya? Keuntungan bagi saham, betul. Iya, oh. Itu franchise. Tapi kalau kalau yang ibu misalkan ngelihat seperti ini yang kecil-kecil tuh di pinggir jalan, Teh Nusantara tau nggak? Oh, Solo. Teh Solo, terus apa lagi? Ya, itu waralaba. Resto. Kriuk the besto. Tapi cuma TS Solo itu kok masuk dalam itu ya? Franchise iya. Itu salah kaprah. Waralaba ya. Banyak dalam istilah bisnis orang salah kaprah. Contoh, perusahaan bikin dibutuhkan marketing, nggak taunya begitu diterima disuruh jualan. Jadi sales. Jadi sales. Marketing itu nggak jualan loh. Kita mau sales beda. Sales sama marketing beda. Banyak kan perusahaan. Jadi di Indonesia Menjebak. banyak, maaf banget, bukan menjebak. Sebenarnya kalau kita tes di pasar, mereka itu cuma bodoh. Mohon maaf, ini harus frontal ya. Mereka itu cuma bodoh. Mereka nggak ngerti apa bedanya sales sama marketing. Mereka nggak ngerti apa bedanya franchise sama waralaba. Makanya kenapa itu yang membedakan orang yang kuliah bisnis sama yang enggak. Bahkan yang kuliah bisnis pun kadang-kadang ada yang nggak ngerti karena cuman asal kuliah doang. Jadi kalau kita ngomongin banyak salah kaprah, banyak banget. Nggak usah gitu deh. Nggak usah gitu. Kita ngomongin bahasa Indonesia nih. Kita ngomongin bahasa Indonesia aja. Contohnya apa? Misalnya, Ibu tahu acuh artinya apa, Bu? Cuek. Salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, acuh itu artinya peduli justru. Acuh berarti peduli nggak peduli. Oh iya benar ya. Peduli nggak peduli. Betul. Acuh baru nggak peduli. Gak usah kita ngomongin waralaba sama franchise. Gak usah kita ngomongin sales sama marketing. Bahkan bahasa Indonesia aja banyak orang salah kaprah. Aduh acuh banget sih lu. Berarti itu peduli banget. Orang nggak ngerti tuh. Berarti ada Berarti aku acuh padamu. Berarti aku peduli sama kamu. Kalau yang benar adalah kalau lu nggak acuh banget sih, nah itu baru kalau lu nggak peduli Bedanya. banget. Betul. Iya. Dan itu boleh ditanya ke guru bahasa Indonesia. Jadi memang kalau ngomongin Pak Andi nanya, kok mereka bilangnya franchise sih? Banyak orang salah kaprah. Banyak orang salah kaprah. Kayak gitu sih jawabannya. banyak. Itu dia makanya fakta UMKM hadir. Udah penuh nih. Fakta UMKM hadir ya untuk edukasi segala macam apapun gitu. Mungkin nanti next Kopdar tugas pertama kita sama-sama storan IG kali ya. Ya, ini Ibu belum punya IG kan? IG udah punya dia. Tapi nggak pernah diapa-apain. Sekedar bikin dong. Udah. Nah, next Nggak apa-apa, yang penting udah punya. Nanti kita ajarin tinggal caranya. next pertemuan kita kumpulin IG masing-masing. Kita benerin biografi dulu dah dari awal dari sebelum masuk ke repost. Jadi kan biografinya kita bikin dulu nih biar kelihatan elegan dulu gitu. Nah, baru store konten untuk kita repost. Nah, untuk bikin konten dan poster atau video yang baik dan benar
benar dalam tanda kutip ya kita latihan sama-sama sebelum sampai nanti akhirnya pertemuan berdua. Yang kalau yang nggak bisa silakan kita privat boleh atau pertemuan di luar kopdar ada yang boleh. Jadi kita arahin dengan konten-konten yang kita bikin gitu. Paling gitu aja dari ini. Nah tadi ibu bilang ada banyak pertanyaan, ada yang mau ditanyain nggak? Ini kan sebenarnya temanya ngobrol santai. Ada yang mau ditanyain nggak? Lupa udah nanya apa tadi. Stop aja dulu rekaman berarti udah ya. Banyak yang ini. Udah. Nah oke cukup ya. Cukup.